Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sahibil barakat wa ala alihi wa ashabihi dawil fadaili wal karamat, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih dikaruniai sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita tentang kisah-kisah keutamaan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang keistimewaan solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk pada kisah-kisah, karena hikayah itu memang sangat penting untuk kita. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, al-hikayatu jundun min junudillahi ta'ala yuthabbitullahu biha quluba awliyaih. Hikayat-hikayat adalah tentara dari tentara-tentara Allah, di mana Allah menguatkan hati-hati para kekasihnya dengan hikayat itu. Qala wa syahiduhu qauluhu ta'ala. Kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa hikayat itu merupakan salah satu tentara Allah untuk menguatkan hati para kekasihnya? Itu karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semuanya kami kisahkan kepadamu Muhammad tentang kisah-kisah, berita-berita para rasul, yaitu sesuatu yang menguatkan hatimu. Jadi Rasulullah itu oleh Allah diberikan kisah para nabi, para rasul yang telah dulu, termasuk kisah-kisah umat-umatnya, termasuk kisah para wali ya sebelum Rasulullah. Itu kisah-kisah itu manuthabbitu bihi fuadak, kata Allah, itu untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad. Hatinya Nabi Muhammad yang sudah kuat itu oleh Allah masih dikuatkan lagi dengan hikayah ya. Sedangkan kita, hati kita yang lemah, tentunya lebih butuh pada hikayat-hikayat atau kisah-kisah nyata orang-orang sebelum kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat ini, hadhihi isyaratun ila faidatil hikayat wal qisasil haqqil ladzi laisa bikidbin mithli qisasil Qur'anil Karim wal qisasil ladzi jaa fi siyaril nabawiyyah. Fahadhil hikayat hiya jundun min junudillah subhanahu wa ta'ala yuthabbitullahu biha quluba awliyaih. Ayat ini adalah isyarat, memberikan isyarat tentang faidahnya hikayah-hikayah dan kisah-kisah nyata, kisah-kisah yang benar, yang bukan kisah bohong, bukan dongeng ya. Kayak kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan kisah-kisah
yang ada di dalam sejarah kenabian. Ini adalah jundun min junudillahi ta'ala. Hikayat-hikayat seperti ini itu adalah tentara daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Yutsabbitullahu biha quluba awliya'i, di mana Allah dengan hikayat-hikayat tersebut menguatkan hati-hati para kekasihnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka melanjutkan kisah tentang kedahsyatan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam Tadhkiratul Qurtubi. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qad hukiya, dan telah dihikayahkan, anna mar'atan ja'at ilal Hasanil Basri rahimahullah, bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan datang kepada Imam Al-Hasan Basri, ya. Faqalat, maka perempuan tersebut berkata, inna binati matat wa qad ahbabtu an araha fil manam fa'allimni salatan usalliha la'alli araha. Kiai Hasan Basri, saya mau curhat ya. Oh nggih, wonten apa Bu? Ada apa Bu? Begini, anak perempuan saya itu meninggal dunia, dan saya kok kangen gitu, ingin melihat wajahnya. Saya ingin bermimpi dia, tapi tidak bisa bermimpi. Saya padahal kangen sekali. Mohon saya ini diajarkan sholat sehingga bisa membuat saya oleh Allah diizinkan untuk bermimpi anak saya. Fa'allamaka sholatan, maka oleh Imam Hasan Basri diajari tentang sholat, ya. Di sini nggak diterangkan apa sholat hajat, ya, atau sholat yang lain. Cuman setelah dilaksanakan sholat sunnah yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri, maka perempuan tersebut bisa bermimpi anaknya, ya. Wa 'alaika libasul qatiran wal ghullu fi unuqiha wal qaidu fi rijliha. Di dalam mimpinya ibu ini melihat anaknya memakai pakaian dari kuningan panas, ya. Jadi anaknya ini pakaiannya terbuat dari bahan kuningan yang panas, ya. Wal ghullu fi unuqiha, sedangkan borgol, ya, rantai itu ada di lehernya, ya. Jadi lehernya ini diikat dengan rantai. Wal qaidu fi rijliha, kakinya juga diborgol, ya. Jadi pakaiannya pakaian panas, ya, dari kuningan panas. Kemudian leher dan kakinya ini sama-sama dirantai, ya, diborgol. Farta'at bidzalik, maka ibu ini kaget, ya. Kaget disertai rasa sedih, terbangun, nangis terus. Akhirnya datang ke Imam Hasan Al-Basri, fa'alamatil Hasan faqtamma 'alaiha. Akhirnya Sayyidina Hasan Al-Basri juga menjadi sedih, ya, ikut sedih. Oh begitu ceritanya Bu, ya. Kasihan, mudah-mudahan Allah masih memberikan rahmatnya kepada anak ibu. Falam tamdi muddatun hatta ra'aka al-Hasan fil manam. Setelah beberapa hari, tidak sampai lama, ya, Imam Hasan Basri memimpikan wanita tersebut, ya. Wa hiya fil jannah ala saririn. Setelah diimpikan oleh Imam Hasan Basri, perempuan tadi yang ada di tempat yang mengerikan, pakaian yang panas, ya, di dalam mimpi ibunya, kemudian diborgol kakinya, ada rantai di lehernya. Ini keadaannya lain. Ketika Imam Hasan Basri bermimpi melihat wanita tersebut ada di surga, ya, di atas ranjang-ranjang surga yang indah. Wa ala ra'siha tajun, bahkan di atas kepalanya ini ada mahkota, ya. Ada mahkota kebesaran, ya. Faqalat lahu, dan perempuan tadi berkata, ya Syekh, wahai Imam Hasan Basri, ama ta'rifuni, Anda apa kenal saya, ya? Qala la, tidak,
saya tidak mengenal Anda ini siapa? Faqalat lahu ana tilkal mar'at allati 'allamta ummi as-shalah fara'atni fil manam. Saya ini adalah anak perempuan dari ibu yang pernah datang ke jenengan minta diajari sholat untuk bisa mimpi saya. Oh gitu loh. Tapi dulu waktu ibu kamu mimpi, kamu ini dalam keadaan yang mengerikan, menyedihkan, dalam siksa Allah. Qala laka fama sababu amrik. Kenapa kamu kok bisa berubah keadaannya kayak ini? Sekarang kamu ada di dalam surga, ada di ranjang-ranjang surga dengan penuh kenikmatan. Apa penyebab kamu ini berubah 180 derajat ya? Artinya berubah 100%. Qalat, maka perempuan tersebut menjawab, marra bi maqbaratina rajulun fa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini Imam Hasan Al-Basri, ceritanya ada orang laki-laki lewat di kuburan kami ya. Di kuburan kami dia itu lewat kemudian berhenti sejenak membaca sholawat ya. Dalam riwayat lain ya, di kitab lain, orang laki-laki ini membaca Fatihah, setelah itu membaca sholawat, dihadiahkan kepada ahli kubur yang di sana. Wa kana fil maqbarah khamsu mi'atin wa sittuna insanan fil adab. Dan di pemakaman kami itu, di kuburan kami itu ada 560 orang sedang disiksa oleh Allah. Jadi bukan hanya saya yang disiksa di pekuburan saya itu. Teman-teman saya, tetangga-tetangga saya, dan orang-orang yang dikubur di pekuburan kami itu berjumlah 560 orang yang sedang disiksa. Nah, setelah laki-laki ini baca sholawat ya, dihadiahkan kepada kami, fanudiya, maka ada suara, idfa'ul adzab anhum bi barakati salati hadzal rajul 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat siksa, stop siksa, hentikan siksa atas mereka ini karena barokahnya sholawatnya laki-laki yang lewat tadi berhenti sejenak di kuburan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tidak dikisahkan berapa sholawat yang dibaca ya. Di dalam kitab lain itu cuma disebut baca sholawat ya, mungkin hanya satu kali ya. Baca sholawat dengan Fatihah dihadiahkan kepada ahli kubur. Nah, itu di pekuburan itu 560 orang yang sedang disiksa oleh Allah, diangkat siksanya, disuruh hentikan siksanya kepada malaikat yang bertugas untuk menyiksa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini dahsyat ya, dahsyat sekali masalah sholawat. Bagaimana kalau orang-orang yang misalnya ya suka melazimkan sehari 1000 sholawat, kemudian juga yang ikut majelis sholawat, itu luar biasa ya. Ini satu kali sholawat bisa mengangkat siksa 560 orang yang sedang disiksa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan hanya di dunia saja kita selamat, tetapi juga ketika di alam barzakh, ketika masuk alam akhirat, kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Allahumma amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariq
الفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم